Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita haturkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di dalam rutinitas kita di Masjid Ar-Rahman yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga dengan rutinnya kita hadir dalam majelis ini, Allah senantiasa membukakan pintu rahmat dan taufiknya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Mawaidul Usuriyah, yaitu hadis yang ke-6, yang mana 5 minggu yang lalu telah kita bahas mengenai perbuatan-perbuatan baik yang bisa melebur daripada perbuatan dosa yang telah kita lakukan, dengan catatan kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang bernama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rawah hadal hadis Abu Bakrun As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai darinya. Wa dzukira annahu kana tajiran waqtal jahiliyah. Disebutkan sesungguhnya Sayyiduna Abu Bakar itu merupakan seorang pedagang ketika di masa jahiliyah. Jadi sebelum Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk Islam, beliau ini memiliki profesi sebagai pedagang yang sukses. Wa kana sababu islamihi, adapun sebab masuknya Islam Sayyiduna Abu Bakar, annahu ra'a ru'yan fi Syam, sesungguhnya beliau melihat di dalam mimpinya ketika berada di kota Syam, fara'a fi manamihi anna syamsa wal qamara yakunani fi hijrihi. Beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya matahari dan bulan itu berada di kedua pangkuan beliau. Fa akhadhahuma biyadihi, dan beliau mengambil keduanya dengan tangan beliau. Wa dhammahuma ila sadrihi, kemudian dipeluk itu matahari dan bulan di dadanya. Wala bisa alaihima ridaahu, dan memakaikan terhadap matahari dan bulan tersebut sorban beliau, ditutupi oleh beliau dengan sorbannya. Falamma intabaha dhahaba ila rahibin nasara. Ketika beliau mimpi seperti itu, terbangun akhirnya. Ketika terbangun, ingin mencari pentafsiran tentang mengenai mimpi beliau, sehingga beliau datang kepada seorang rahib Nasara. Lain antara rahib dengan pendeta. Kalau rahib ini mereka ini mengimani dengan kitab Injil. Jadi Injil mereka iman, dan di dalam Injil itu tertera bahwasanya akan ada nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Bahkan kalau di kitab Injil itu disebutkan namanya Ahmad. Ya. Jadi orang Nasara mengenal Nabi Muhammad itu bukan Muhammad, tapi Ahmad. Akhirnya liyas'alahu 'anir ru'ya, ingin bertanya itu Sayyidina Abu Bakar kepada rahib tadi mengenai apa sih maksud dari mimpi ini apa. Wa qala ar-ru'ya fa hadara, kemudian menghadap itu Sayyidina Abu Bakar kepada rahib tadi, wa qala ar-ru'ya, dan menceritakan mengenai mimpinya, wa talaba minhu at-ta'bira, dan meminta pentafsiran mengenai mimpinya.
Wa faqala ar-rahibu, maka rahib menjelaskan, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, min aina anta? Kamu ini berasal dari mana? Qala, Sayyidina Abu Bakar menjawab, min Makkah, saya ini berasal dari kota Mekah. Qala, bertanya lagi itu rahib, min ayyi qabilah, dari suku apa? Qala, beliau menjawab, min qabilati Taim, min qabilati Taim, aku berasal dari suku Taim. Qala, rahib tadi bertanya, wa ma sya'nuka, apa pekerjaanmu? Qala, at-tijarah, beliau Sayyidina Abu Bakar menjawab, berdagang. Akhirnya rahib tadi itu menjelaskan, qala, saya khruju fi zamanika, akan muncul di zamanmu rajulun Hashimiyun, sesosok laki-laki yang berasal dari Bani Hashim, yuqalu lahu Muhammadun al-Amin, yang mana laki-laki tersebut dikenal oleh masyarakat dengan nama Muhammad al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashim, dan dia berasal dari kabilah Bani Hashim. Wa huwa yakunu nabiyyu akhiriz zaman, dan dia akan menjadi seorang nabi penutup dari para nabi. Laula dzalika lama khalaqallahu as-samawati wal ardina wa ma yakunu fihima. Andaikan bukan karena diciptakannya Nabi Muhammad, kata rahib itu, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalam keduanya. Wa ma khalaqa Adam, dan andaikan bukan karena Allah punya tujuan menciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Wa ma khalaqal anbiya'a wal mursalin, dan Allah juga tidak akan menciptakan para nabi dan rasul. Wa huwa sayyidul anbiya' wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Beliau Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul, dan beliau juga merupakan penutup para nabi. Wa anta, dan kamu wahai Abu Bakar, tadkhulu fi islamihi, akan masuk di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa takunu waziran, dan kamu akan menjadi orang kepercayaannya, lahu wa khalifatan min ba'dihi, dan kamu akan menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Wa hadza, dan ini ta'biru ru'yaka, merupakan penjelasan daripada mimpimu yang telah kau ceritakan tadi kepadaku. Summa qala, kemudian rahib tadi melanjutkan, wajadtu na'tahu, aku mendapati sifatnya itu Nabi Muhammad, wa sifatahu, dan sama sifatnya Nabi Muhammad fit Taurah, di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan dalam kitab Injil, wa Zabur, dan di dalam kitab Zabur, wa inni, dan sesungguhnya aslamtu lahu, aku ini walaupun sekarang ini memeluk agama Nasara, kata rahib tadi, sesungguhnya aku ini masuk Islam, lahu, akan tetapi wa katamtu islami, aku ini menutupi Islamku. Kenapa? Khaufan minan Nasara, karena aku takut kepada golongan orang Nasara. Nanti kalau misalkan aku ini masuk Islam terang-terangan, pasti mereka akan zalim kepadaku. Otomatis, karena seorang pendeta panutan. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu minar rahib sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqqa qalbuhu washtaqa ila ziyaratihi. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengar mengenai sifat yang dikemukakan oleh rahib tadi, hati Sayyidina Abu Bakar ini luluh, Pak. Karena sifat-sifatnya ini amat sangat mulia, dan beliau washtaqa ila ziyaratihi, rindu ingin bertemu, segera bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadima ila Makkah wa talabahu fawajadahu, dan ketika beliau sampai di kota Mekah, dicari Nabi Muhammad ini, dicari. Dan perlu diketahui, ketika Nabi Muhammad lahir itu juga banyak nabi-nabi palsu ketika itu. Bahkan diantaranya Musailamah al-Kadzdzab.
Itu diantaranya. Terus wa talabahu, dan beliau mencari beliau, Nabi Muhammad dicari sama Sayyidina Abu Bakar, fawajadahu, ditemukan oleh beliau. Ketika bertemu, wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi. Ketika bertemu, beliau amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad dan tidak sabar kalau misalkan berpisah sedikit pun, sedetik pun dengan Nabi Muhammad. Jadi kangen terus. Belum lagi Nabi kita Muhammad ini memiliki perawakan yang amat sangat tampan, gagah, rambutnya sepundak, andan-andan, bibirnya bagus, matanya bercelak, pokoknya kesempurnaan semua. Bahkan sampai disebutkan, andaikan wanita yang ketika melihat Nabi Yusuf, karena wanita tadi itu terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga beliau lupa, mereka para wanita lupa sampai memotong tangan, tidak terasa. Andaikan mereka dipertemukan dengan Nabi Muhammad, niscaya bukan hanya tangan lagi yang terpotong, hati mereka terpotong, mereka gak akan terasa. Lainnya dengan Nabi Yusuf ini oleh Allah diberikan ketampanan, akan tetapi tidak dikasih haibah, sehingga orang yang melihat otomatis langsung terpesona. Lain dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad oleh Allah diberikan ketampanan, akan tetapi ketika orang melihat ketampanan Nabi Muhammad langsung sungkan, langsung nunduk. Makanya sahabat itu tidak bisa mensifati Nabi Muhammad. Mandeng lama gini tidak bisa. Kecuali dari sahabat-sahabat yang ketika itu masih kecil. Makanya di antara riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad perawakannya itu rata-rata dari siapa riwayatnya? Sayyidina Ali. Karena ketika itu Sayyidina Ali masih usia muda, masih kecil. Dan Sayyidina Abu Bakar ini dengan Nabi Muhammad memiliki hubungan. Beliau adalah mertua dari Nabi Muhammad. Yang mana Sayyidina Abu Bakar ini punya putri nama Sayyidah Aisyah, dinikahkan sama Nabi Muhammad. Ketika itu Sayyidah Aisyah berusia 6 atau 7 tahun, masih kecil. Tapi kumpul sama Nabi itu sekitar umur 9 tahun. Ya. Jadi itu menandakan bahwasanya menikahkan anak walaupun masih belum balik itu tidak masalah. Bukan termasuk pelanggaran kalau dalam Islam. Misalkan jenengan punya anak perempuan umur 1 tahun, terus dinikahkan sama seorang laki-laki yang berumur 20 tahun, dinikahkan, sah nikahnya. Tapi tidak boleh kumpul dulu, masih belum cukup umur. Kapan kumpulnya? Ya ketika nanti sudah balik. Bahkan ini dijadikan bahan ejekan kepada Nabi kita Muhammad oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Bahwasanya naudzubillah Nabi Muhammad itu dikatakan pedofil sama mereka. Padahal enggak. Andaikan tidak ada Sayyidatuna Aisyah, niscaya tidak akan ada periwayatan hadis yang detail mengenai keseharian Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang bisa masuk rumahnya Nabi kalau bukan Sayyidah Aisyah? Bahkan Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu istri Nabi yang paling ngalem sama Nabi. Lanjutkan. Akhirnya tidak sabar, bahkan tidak bisa berpisah, sebentar saja tidak bisa berpisah Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Falamma talal amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ketika lama, kan Sayyidina Abu Bakar masih belum masuk Islam ketika itu. Akhirnya ditanya sama Rasul, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kulla yaumin taji'u ilayya." Setiap hari kamu ini datang kepadaku. Wa tajlisu ma'i, dan kamu duduk bersamaku. Lima la tuslimu. Kenapa kau tidak masuk Islam? Kata Nabi Muhammad. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Lau kunta nabiyyan fala budda laka minal mu'jizat." Andaikan kamu ini nabi, kalau benar-benar kamu ini nabi, maka kamu harus punya mukjizat, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka dijawab, faqala Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad menjawab, "Amma takfika al-mu'jizat allati ra'aita fi Syam
wa abbaraha ar-rahib wa akhbaraka an islami. Jadi Nabi Muhammad ini diantara mukjizatnya bisa tahu sesuatu tanpa harus diceritakan terlebih dahulu. Ketika kita tanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala, kalau memang kamu nabi, tunjukkan kepadaku satu mukjizat biar aku ini bisa beriman kepadamu. Akhirnya sama Nabi Muhammad dijawab, apa tidak cukup mukjizat yang telah sampai kepadamu mengenai mimpi yang kau ceritakan kepada rohib di Syam, dan rohib tadi menceritakan kepadamu bahwasanya dia masuk Islam, padahal nggak tahu loh Pak, nggak tahu. Nabi Muhammad jauh di Mekah sama di Syam. Apa tidak cukup ceritanya rohib tadi kepadamu dan dia menutupi Islamnya karena takut sama kaumnya? Kaget Sayyidina Abu Bakar, kok bisa tahu ini? Berarti benar ini adalah seorang nabi. Falamma sami'a Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, ketika mendengar hal itu takjub Sayyidina Abu Bakar, beliau menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sekarang aku bersaksi bahwasanya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa aslama wa hasuna islamu. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar masuk Islam dan Islamnya ini amat sangat baik. Dari kisah ini memberikan satu pemahaman pada kita bahwasanya hidayah ketika turun kepada seseorang itu berbagai macam caranya. Terkadang ada seseorang itu dapat hidayah sama halnya seperti ini, mimpi. Mungkin dulunya itu suka minum minuman keras, mungkin suka berzina. Akhirnya suatu malam dia itu mimpi masuk neraka. Paginya bangun kaget, akhirnya karena takut tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Hidayah turun melalui mimpi. Terkadang juga ada seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah melalui nasihat dari orang lain. Mungkin yang sekarang ada di rumah mendengar kisah ini, oh ya seperti ini. Sayyidina Abu Bakar karena pasrahnya kepada Rasul, karena pengorbanannya yang begitu besar kepada Nabi Muhammad, sehingga dia menjadi orang yang memiliki keutamaan di antara yang lainnya, dapat hidayah karena perkataan orang lain, karena mendengarkan nasihat. Ada juga orang itu mendapatkan hidayah karena melihat suatu kejadian. Mungkin ketika itu lagi duduk-duduk di pinggir jalan, ada kecelakaan, korbannya meninggal dunia. Akhirnya dia mikir, ya Allah, aku tadi belum sholat, aku 5 tahun tidak sholat, aku 5 tahun tidak puasa. Andaikan aku kecelakaan seperti orang ini, terus aku mati, otomatis aku akan disiksa di neraka. Sedangkan aku dalam keadaan meninggalkan sholat. Ya Allah, aku taubat. Jadi hidayah itu macam-macam. Dan hidayah itu setiap saatnya selalu bergantungan di hadapan manusia ini. Akan tetapi sedikit dari mereka yang mengambil itu hidayah, sehingga tidak sampai itu hidayah kepada mereka. Kalau mereka mau, niscaya mereka akan langsung mengambil itu hidayah dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan kita suatu saat mungkin ada perasaan, kok wegah sih sembayang ini, bendino sembayang ndak ono oleh kerjaan yo hasilnya yo ngono tok, yo wis kepingin ndak sembayang. Ketika itu muncul perasaan seperti itu, akhirnya meninggalkan sholat. Terus tiba-tiba muncul kretek, pas aku mati mari ini ya apa? Langsung ingat, langsung raih itu hidayah, langsung taubat Pak. Jangan nunggu. Oh mungkin umurku daerah mati saiki, jangan seperti itu. Karena bisa jadi maut itu mendatangi kita setelah 1 menit dari kejadian itu. Tidak tahu, ajal kita akan datang nggak tahu. Maka dari itu, kalau misalkan ada kretek baik dalam hati kita, langsung laksanakan sebelum setan itu memberikan kita was-was. Mau hadir pengajian, wegah, paling sing dibahas agama, ndono meneh. Apa sih faedahe kangge kerjaanku?
Muncul di pikiran, yo kapan meneh? Yo lek esuk aku urip. Oh teko wis langsung datang. Jangan ditunda-tunda lagi. Mau baca Quran. Oh si ono engko marisa. Oh ndak wis saiki, langsung dikerjakan. Karena apa? Bisa jadi 1 menit lagi hati Anda berubah dan keinginan membaca Al-Quran tidak ada. Menghadiri pengajian, jenengan misalnya nunda-nunda 1 jam lagi pengajian sudah bubar. Maka dari itu kita harus pandai melihat apakah yang akan menimpa kita ini adalah sesuatu yang bisa memunculkan rahmat dari Allah dan keridhaan darinya. Kalau itu kita pikirkan, oh ini akan mendatangkan rahmat, ini akan mendatangkan keridhaan, langsung lakukan. Jangan pernah nunda-nunda gitu. Jadi terus lagi diantaranya, ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, tidak harus nasihat berupa lisan. Tidak harus nasihat berupa lisan. Karena kalau kita mampu dengan lisan nggak apa-apa, sampaikan dengan lisan. Tapi terkadang membekasnya seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu bukan dengan lisan, tapi dengan amal kita. Misalkan kita ngajak orang lain hadir pengajian, tidak mau hadir, dipaksa tak kena. Gimana caranya? Ya dengan cara kita ketika menyampaikan, ayo kapan meneh? Sampai kapan? Pernah kita bahas kan? Sampai ruh kita bisa dengan jasad. Karena kalau misalkan ada seseorang itu mendapatkan hidayah karena sebab kita, misalkan orang itu terus hadir, kita dapat pahala double. Pahala double. Kita hadir, dia hadir tanpa harus mengulangi pahala orang yang kita ajak. Maka dari itu, dengan cara yang baik ketika mengajak orang lain, dan tidak harus dengan kata-kata. Mungkin dengan tata krama kita ketika kita bertemu dengan mereka, mungkin dengan uang kita kalau bisa. Ayo tak kei duit, lek teko 50.000 misalnya seperti itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya dengan kemampuan kita. Ayo dik kono jajan, tidak apa-apa seperti itu. Karena terkadang nafsu ini Pak, untuk ibadah kalau di awal-awal itu pengennya ada embel-embel dunia, pengennya. Ono opo sih dik kono? Ono donat misalnya. Ono pecel nih. Oh iya alhamdulillah mangan gratis misalnya kan. Enggak apa-apa seperti itu. Jangan sampai kita ini menjadi sebab putusnya asa seseorang di dalam kebaikan. Dan kita harus menjadi seseorang yang menyebabkan orang lain berbuat baik. Mungkin hanya itu, dan semoga kisah Sayyidina Abu Bakar ini menginspirasi kita di dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah, di dalam meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga dengan kisah ini kita semakin mantap dengan Islam, kita semakin tak goyah, kita semakin istiqomah di dalam menghadiri majelis ilmu, kita semakin semangat di dalam melaksanakan sholat, semakin semangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan. Wallahu a'lam bissawab. Hadaniyallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa masyayikhina wa limu'allimina wa dhil huquqi 'alaina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat.
اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير والتقى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.